Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh bin Makarim, NPM 06 2019 107 203. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan laporan atau tugas pendahuluan, di mana kita akan melanjutkan sistem informasi pada modul 3 yang akan menambahkan GUI pada sistem informasi pendaftaran praktikum. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita menambahkan kode pada kelas daftar bug model yang berisikan metode arraylist daftar bug entity yang digunakan untuk mereturn daftar bug release seperti ini. Jadi nantinya metode ini akan dipanggil yang digunakan untuk mereturn daftar bug release. Lalu ada tambahan di kelas praktikan controller, yaitu metode default table model daftar bug sebagai berikut, yang nantinya ini digunakan untuk mengambil data-data yang ada di praktikan seperti nama, NPM, dan sebagainya. Lalu ada all object controller. Di modul sebelumnya kita pernah membuat all object model, di mana kita membuat objek-objek baru untuk kelas-kelas yang ada di package model. Nah, di sini kita membuat objek baru untuk kelas yang ada di package controller, yaitu objek admin dan praktikan. Seperti itu. Lalu ada kelas graphic user interface, yang akan saya jelaskan dari awal. Di sini kita membuat package baru, yaitu package view, yang nantinya berisikan graphic user interface, beberapa graphic user interface termasuk all object controller ini. Lalu kita di sini mengimpor beberapa library dari Java, yaitu ada color, font, action event, action listener, date, dan swing. Di sini kita membuat atribut-atribut baru untuk JFrame, JLabel, radio button, text field, label, button, dan password field. Ya, adalah atribut-atribut sebagai berikut. Lalu kita membuat atribut check login untuk mengecek loginnya nanti, yang awalnya diisikan salah atau false. Lalu ini ada tampilan awal untuk kita set ukurannya untuk dari graphic user interface-nya nanti. Yang pertamanya di set layout 0, lalu diberi warna pink untuk background-nya. Nah, ini adalah rekayasa perangkat lunak, yang nantinya ini merupakan title dari awal kita masuk ke graphic user interface-nya. Lalu ini ada set bounds untuk mengatur ukurannya, lalu tulisannya berjenis Times New Roman dengan cetak tebal, lalu ukuran 40 yang akan dimasukkan ke atau di-add ke atribut top. Lalu ada JLabel untuk login dengan set bounds-nya seperti ini, dengan jenis font yang sama, cetak tebal, dan ukurannya 30. Lalu kita add ke atribut login. Lalu ada radio button dan asisten lab dan praktikan yang berwarna cyan. Jadi nantinya ada pilihan untuk asisten lab dan praktikannya, yang nanti kita akan memilih login yang mana, seperti itu. Lalu ada JLabel untuk NPM dan password. Nantinya praktikan atau lab akan diminta untuk menginputkan NPM dan passwordnya. Lalu ada JButton untuk cek, nantinya akan dicek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu ada JLabel untuk buat akun, atau kalau di kelas sebelumnya itu adalah pilihan untuk daftar praktikumnya atau praktikannya. Nantinya kita akan memasukkan NPM, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, sampai kelasnya. Ini dengan set bounds-nya seperti ini, lalu di-add ke sesuai dengan atribut-atributnya. Nah, jadi nanti itu ada namanya NPM. Lalu ada kolom yang agak besar gini, panjang sesuai dengan ukurannya. Itu kita digunakan untuk menginput sesuai dengan yang diminta. Kalau nama ya kita input nama, password kita input password. Lalu ada JButton untuk mencet daftar. Lalu kita akan mendaftar. Nah, itu JButton-nya berwarna
hijau. Lalu ini ada JFrame-nya untuk lanjut atau kembali ke menu sebelumnya. Lalu ada action listener-nya juga. Ini digunakan untuk menampilkan apabila cek loginnya benar, dia akan menampilkan selamat datang plus nama yang telah kita inputkan. Lalu ada information-nya yang menggunakan JOptionPane. Lalu memanggil kelas ASLab Graphic User Interface dan membuat objeknya juga. Apabila npm atau maksudnya salah, maka akan menampilkan seperti ini. Dan ini kebalikannya. Lalu ada action perform yang digunakan untuk registrasi nantinya. Apakah sudah sukses atau salah. Lalu ini ada method void kosong yang digunakan untuk menjelaskan bahwa tampilan awalnya itu memang kosong, tidak ada isi apa-apa. Lalu ini ada kelas ASLab GUI. Dia memanggil beberapa kelas, ada kelas controller, all object model, dan ada praktikan controller. Lalu mengimport beberapa library Java, ada color, font, action event, action listener, mouse adapter, mouse event, dan swing. Di sini dia akan menampilkan beberapa data ASLab. Yang ini adalah atribut-atributnya menggunakan JTable, JScrollPen, ada JButton juga, JLabel, JTextField. Lalu ini mengeset ukurannya, lalu ada set layoutnya juga. Lalu ada content pane, di set warna pink, lalu ada title-nya juga atau JLabel yaitu admin. Lalu ukurannya seperti ini, jenis style font-nya seperti ini, cetak tebal dan ukuran 40 yang akan di-add ke admin. Lalu ini ada tabel praktikan yang nantinya akan menampilkan tabelnya. Ada scroll ASLab pula, ada JLabel untuk npm, password. Lalu ini digunakan untuk verif-nya. Lalu ini untuk kembali, JButton untuk kembali atau back. Lalu akan memanggil kelas Graphic User Interface atau membuat objek baru di sini. Kemudian ini digunakan untuk mengecek apakah sudah benar datanya, npm dan passwordnya. Lalu ini digunakan untuk menampilkan tabel. Jadi nanti itu ada modelnya seperti tabel gitu ya untuk data ASLab-nya. Lalu ini kelas praktikan hampir sama kayak kelas ASLab, bedanya ini nantinya digunakan untuk menampilkan data-data yang ada yang kita inputkan sebelumnya sesuai, lalu kita akan memasukkan praktikum kita sesuai dengan pilihan kita dengan tampilannya seperti ini. Oke, ini nanti ya, ini akan ditampilkan. Dan ini kelas main-nya berbeda dari kelas main yang sebelumnya, di mana kita membuat hasil runningnya itu di sini untuk tampilannya. Sedangkan di sini kita cukup memanggil kelas Graphic User Interface dalam membuat objeknya, yang nantinya akan menampilkan hasil tampilannya. Oke, mungkin langsung kita run. Oke. Pertama akan kita tampilannya seperti ini. Akan kita buat akun terlebih dahulu. Ada login, ada buat akun, lalu ini JTable lab rekayasa perangkat lunak. Tulisannya berjenis Times New Roman, lalu ukurannya 40, ya ini 30. Oke, langsung saja kita buat akun. Namanya Salim. Password 3.
acak saja 08/20/2001 kelas Q1, lalu kita pencet daftar. Registrasi sukses, lalu kita pilih loginnya. Bisa dibuat seperti ini. Pertama kita login praktikan terlebih dahulu, lalu kita buat seperti ini sesuai dengan inputan kita 3, lalu kita cek. Selamat datang Salim. Nah, dia akan menampilkan Anda belum daftar praktikum. Nah, yang tertampilkan itu seperti ini. Kita memilih praktikum yaitu PPO, lalu kita pencet daftar, maka dia akan menampilkan data-data yang seperti ini sesuai dengan inputan kita sebelumnya. Lalu kita back, kita login sebagai asisten lab kali ini. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita klik, lalu kita verify. Maka akan berubah menjadi yes. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.